Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Siap untuk belajar? Siap, Bu. Lingkungan kelas kita sudah bersih? Belum, Bu. Sudah bersih? Sudah, Bu. Ya, oke, berarti sudah siap untuk belajar ya? Sudah, Bu. Ya. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia 1, 2, 3, ya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Yang absen? Hah? Hadir semua? Oke. Baik. Gimana perasaan kamu hari ini? Ibu mau tahu dulu ya perasaan kamu hari ini. Jadi Ibu akan buat dulu asesmen diagnostik untuk mengetahui perasaan anak-anak Ibu hari ini, ya, sebelum kita melanjutkan ke kegiatan pembelajaran kita. Baik, itu di depan ya. Sudah ada emoji perasaan, ya, emoji perasaan. Jadi kepada anak Ibu seluruhnya, silakan kamu checklist di papan tulis di depan, ya, di dekat garis bawah gambar emojinya. Nah, jadi kalau perasaan anak Ibu sekalian, misalnya biasa saja, checklist di bagian biasa saja. Kalau misalnya gembira, checklist di emoji gembira. Kemudian kalau bingung, ya, checklist di bawah emoji bingung. Kemudian tidak suka misalnya, ya. Oke, jadi silakan checklist di bawah emoji tidak suka. Oke, sudah semua? Sudah, Bu. Baik, Ibu lihat di sini emojinya hanya emoji yang dua saja ya, biasa saja dan gembira. Dan yang bingung berarti ya? Tidak suka juga tidak ada. Benar. Oke, tapi ada yang biasa saja. Berarti arti biasa saja ini belum semangat gitu ya? Iya. Karena siang ya, lapar ya kan? Oke. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat pertama menjelaskan peranan bakteri yang menguntungkan pada kehidupan manusia. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan peranan bakteri yang merugikan pada kehidupan manusia. Baik, pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang reproduksi bakteri. Masih ingat ya? Masih, apa itu reproduksi bakteri? Ada yang bisa jawab? Iya, Julia. Ya, silakan Julia. Reproduksi bakteri terbagi ada dua, yaitu reproduksi aseksual dan seksual. Reproduksi seksual terbagi menjadi tiga, yaitu transformasi, transduksi, dan konjugasi. Iya, benar sekali. Tepuk tangan dulu untuk Julia. Gambar yang ada di depan, gambar apa itu kira-kira? Ada dua itu gambarnya ya. Ada gambar dua anak kecil yang di atas tuh kira-kira umur
4 tahun ya. Kemudian yang di bawah itu masih balita sekali ya, masih balita. Oke, samakah gambar yang kedua di depan ini? Beda ya. Nah, apa bedanya? Ada yang bisa jawab? Tidak ada. Oke, gambar yang di atas itu kenapa? Hah? Penyakit apa, Bang Aris? Penyakit bakteri. Oh, terkena bakteri. Iya. Oh, ya. Berarti yang tepuk tangan dulu Bang Aris. Jadi Bang Aris jawab, gambar yang di atas itu gambar ada yang terkena penyakit impetigo kan katanya. Semua atau tidak? Oh tidak. Oke, kita lihat gambar selanjutnya ya. Nah, gambar yang kedua. Apa itu? Nah, apa yang kamu ketahui tentang gambar yang di atas? Apa itu? Yogurt. Pernah makan yogurt? Pernah. Gimana rasanya? Enak. Apalagi rasanya? Manis. Terus ada asam-asamnya. Kenapa ada rasa asam-asamnya? Iya, karena yogurt itu pembuatannya ada peranan bakteri dalam proses pembuatannya. Ya. Nah, jadi kira-kira dalam pembuatan yogurt ini peranan bakterinya merugikan atau menguntungkan? Menguntungkan. Berarti bakteri ini ada yang merugikan, ada yang menguntungkan. Nah, kira-kira kamu tahu nggak semua apa sih yang ada di sekitar kita, di alam kita ini, peranan bakteri yang merugikan apa menguntungkan? Sudah tahu semua? Belum ya? Belum. Oke, baik. Kalau belum semua kamu paham, silakan duduk berdasarkan kelompoknya masing-masing. Oh sudah di kelompoknya masing-masing ini. Oke, baik. Betul-betul anak ibu ini ya. Iya, sudah duduk di kelompoknya masing-masing. Mana kelompok 1? Ya, kelompok 1 sudah sana. Nah, di syarat kerjanya ya silahkan kamu isi LKPD-nya. Kemudian setelah kamu isi ya, tapi ketika nanti presentasi peranannya itu berbeda-beda ya. Iya, kelompok 1 nanti peranannya tentang kesehatan. Oke, baik. Kelompok 2 perikanan. Oke, kelompok 3 pertanian, kelompok 4 makanan, kelompok 5 perikanan. Ya. Sudah selesai semua? Sudah. Kelompok berapa yang sudah selesai? Kelompok 4. Terus kelompok mana lagi? Kelompok 1 sudah. Kelompok 2 belum. Kelompok 3 sudah. Kelompok 4 sudah. Kelompok 5 belum. Tinggal kesimpulan ya. Oke, silakan. Kesimpulannya ditulis ya nak ya di LKPD-nya. Kesimpulan di LKPD diisi ya. Ya Bu. Silakan maju ke kelompok 1 kalau sudah selesai. Maju presentasikan di depan.
Oke, kelompok yang lain silahkan diperhatikan kelompok 1 yang maju di depan ya. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang peran bakteri di kehidupan manusia pada bidang kesehatan. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Mikael Zakaria Ketua. Nama saya Nisha Nazwa. Nama saya Adinda Joktoviani. Nama saya Pena Endana. Baiklah, langsung saja saya akan membacakan peranan bakteri di bidang kesehatan. Di dalam tubuh manusia, bakteri memberikan manfaat yang banyak, di antaranya pertahanan melawan infeksi, berperan dalam sistem imun, sumber nutrien, dan menstimulasi pergantian epitel. Bakteri yang menguntungkan di bidang kesehatan, salah di antaranya adalah Lactobacillus acidophilus yang berfungsi sebagai pembuatan makanan probiotik. Yang kedua, Lactobacillus salivarius yang berfungsi menghambat pertumbuhan Helicobacter pylori atau luka lembung. Dan selanjutnya, bakteri yang merugikan di bidang kesehatan. Streptococcus pyogenes yang menyebabkan penyakit seperti demam berdarah bakteriemia. Yang kedua, Staphylococcus aureus dapat menyebabkan penyakit seperti bakteriemia atau sepsis. Di sini kami akan membuka sesi pertanyaan. Apakah ada yang ingin bertanya? Perkenalkan, saya Berlian dari kelompok 4 ingin bertanya kepada kelompok 1, mengapa bakteri memiliki peran penting dalam kehidupan manusia? Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Jadi, bakteri memiliki peran yang penting karena dapat memberikan manfaat yang banyak untuk mempertahankan melakukan infeksi, berperan dalam sistem imun, sumber nutrisi, dan menstimulasi pergantian epitel. Bagaimana kelompok 4? Ada lagi yang ingin bertanya? Saya dari kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok 1, nama saya Mas Ridho Sidomorang. Bagaimana pemanfaatan bakteri? Baik, selanjutnya kelompok 2 sudah selesai. Sudah siap untuk maju? Oke, baik, silakan maju kelompok 2. Selamat siang teman-teman. Selamat siang. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul peranan bakteri dalam bidang perikanan. Perkenalkan, nama saya Mevri Situmorang. Perkenalkan, nama saya Jessica Lubang. Perkenalkan, nama saya Eva. Perkenalkan, nama saya Putri. Baik, kami akan membaca hasil diskusi kami. Yang pertama, peranan bakteri yang menguntungkan dalam bidang perikanan, yaitu ada Rhodocurula sp bermanfaat untuk mengikat logam berat di perairan. Yang kedua ada Rhizophyllactis rosea berfungsi sebagai akuatik yang berperan mendegradasi bahan organik dan daur ulang nutrien ekosistem perairan. Dan ada 2 peran dalam bidang perikanan yang merugikan. Yang pertama ada Aspergillus sp yang menghasilkan afloxetrin penyebab kontaminasi pada penyimpanan dan pakan yang kadaluarsa. Dan bakteri ini biasanya menyerang udang jenis monodon dan jenis Peneus dan yang lain-lainnya. Dan yang kedua ada bakteri yang berperan yang merugikan yang bernama Fusarium solani yang menyebabkan penyakit black gill disease pada semua jenis Peneus, terutama juvenil sampai dewasa. Infeksi biasanya dimulai pada kerusakan jaringan seperti insang, luka hasil dari penyakit lain menyebabkan luka disertai respon inflamasi yang kadang berakhir dengan melanisasi. Dan kesimpulan yang berikut itu, kami akan membuka sesi tanya jawab. Adakah yang ingin bertanya? Baik, saya Mikael Zakaria Ketua dari kelompok 1 ingin bertanya ke kelompok 2. Jadi pertanyaan saya itu, apa saja jenis bakteri pada ikan? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Jenis bakteri yang ada pada ikan adalah bakteri patogen, Vibrio, Escherichia coli, dan Clostridium botulinum. Bagaimana? Apakah sudah puas dengan jawaban kami? Ada lagi yang mau bertanya?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 ingin bertanya kepada kelompok 2. Apa itu bakteri probiotik dalam kegiatan budidaya ikan? Baik, saya akan menjawab. Probiotik dalam kegiatan budidaya ikan. Probiotik adalah mikroba yang menguntungkan bagi ikan yang dibudidayakan. Bagaimana? Oh. Ada lagi yang ingin bertanya? Perkenalkan, nama saya Aris Nabi 10, saya dari kelompok 5 akan bertanya kepada kelompok 2. Sebutkan fungsi bakteri di dalam bidang perikanan. Baik, saya akan menjawab. Fungsi bakteri di dalam bidang perikanan yaitu untuk menguraikan sisa pakan, senyawa organik dari pakan yang terlarut dan kotoran ikan. Bagaimana, sudah paham? Oke. Ada lagi yang ingin bertanya? Jadi kesimpulan yang kami buat adalah bakteriologi merupakan ilmu yang mempelajari kehidupan dan klasifikasi bakteri, struktur anatomi sel bakteri, interaksi antar sel bakteri, cara kerja sel bakteri dan juga tanggapan bakteri terhadap perubahan pada lingkungan hidupnya. Pengetahuan dalam cabang ilmu ini bermanfaat dalam pengobatan, ilmu pangan, gizi, pertanian dan industri. Sekian dari presentasi kami. Jika ada tutur kata yang salah atau yang kurang mohon dimaafkan. Selamat siang. Selamat siang. Oke, baik, itu tadi penampilan dari kelompok 2 ya, yang menjelaskan tentang peranan bakteri di bidang perikanan. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Kamu hebat. Kamu hebat. Hebat. Oke, lanjut ke kelompok 3. Kita silakan maju ke depan. Kamu hebat. Hebat. Oke, kelompok yang terakhir masih semangat? Iya, jangan maju untuk kelompok 5. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Berdirinya kami di sini ingin presentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang peranan bakteri tentang peternakan. Sebelum kami memulai presentasi kami, izinkan kami perkenalkan nama. Perkenalkan, nama saya Aris Nabi 10. Nama saya Jessica Nenggolan. Nama saya Sita. Nama saya Angela Nenggolan. Peran bakteri di bidang peternakan yang menguntungkan dan merugikan. Yang menguntungkan, yang pertama, kesehatan ternak. Bakteri Lactobacillus acidophilus, fungsi pakan ternak, meningkatkan pertambahan berat badan sapi dan efisiensi makanan. Yang kedua, merugikan. Yang pertama, kesehatan ternak. Bakteri Bacillus acaricus, penyakit yang ditimbulkan adalah antraks. Yang kedua, Campylobacterius sp, penyebab keguguran pada sapi, kambing, serta radang usus manusia. Kesimpulan, mikroorganisme memiliki banyak peranan dalam kehidupan, baik peranan yang menguntungkan maupun peranan yang merugikan. Salah satu peranannya yang merugikan adalah karena beberapa jenis mikroorganisme dapat menyebabkan penyakit dan menimbulkan pencernaan. Sedangkan peranan yang menguntungkan adalah peranan dalam meningkatkan produksi, kesuburan atau pertanian dan memudahkan dalam fleksibel produk hasil peternakan yang mudah rusak, tetapi dengan mikroorganisme menggunakan ilmu mikrobiologi mudah ditangani dan menguntungkan. Adakah yang mau bertanya? Nama saya Nisha Najwa dari kelompok 1 dan ingin bertanya kepada kelompok 5. Bagaimana cara mengaplikasikan mikrobiologi dalam bidang peternakan? Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Cara mengaplikasikan mikrobiologi dalam bidang peternakan, penerapan ilmu mikrobiologi pada bidang peternakan yaitu pada hal siklus pertumbuhan mikroorganisme, reaksi tubuh terhadap mikroorganisme, patogen pada ternak, dan mikroorganisme yang bersifat zoonosis atau menular dari hewan ke manusia atau sebaliknya, serta pemanfaatan mikroorganisme non patogen. Jawabannya sudah mengerti? Sampai disinilah hasil diskusi kami. Jika ada tutur kata yang salah mohon dimaafkan. Sekian dari kami. Oke, itu tadi penampilan dari kelompok yang terakhir, kelompok 5 ya. Oke, tadi sudah dijelaskan kelompok 5 dengan sangat baik ya, tentang materi, peranan bakteri pada bidang apa tadi? Peternakan. Ya, sudah tadi ya. Oke, baik. Kembali dulu tepuk hebat untuk kelompok 5. Kamu hebat. Kamu hebat. Hebat. Oke, jadi akan
mulai kembali ya. Jadi untuk peran bakteri ya yang bermanfaat ya. Nah, ada di bidang antibiotik, ada juga untuk pembusukan zat makanan dalam usus dan pengurai limbah. Kalau pembusukan zat makanan dalam usus yang menguntungkan ini ya. Nah, contohnya misalnya Escherichia coli atau sering disebut dengan bakteri E. coli, gitu ya. Nah, itu yang menguntungkan. Oke. Nah, misalnya itu yang menguntungkan. Nah, sekarang kita lihat yang merugikan. Nah, peran bakteri yang merugikan, misalnya dalam pembusukan makanan, ya. Ada juga racun pada makanan dan ada juga bakteri penyebab penyakit. Nah, kalau racun pada makanan, misalnya contoh bakterinya Pseudomonas cacovenenas. Nah, kalau bakteri yang penyebab penyakit, contohnya Salmonella typhosa, kemudian Vibrio coma, ya. Sudah? Silakan masuk. Ya, Bernika, Adinda, Julia, Nuraulia. Sudah masuk Eva. 986 1549. Ini ya pinnya ya, pin. Sudah 986 1549. Yuanita, Salwa, Aris. Oke. Sudah? Main window. Sudah? Sudah? Sudah semua? Oke, kita mulai ya. Iya. Ya, bakteri yang mampu hidup di lingkungan berkadar tinggi adalah bakteri iya. Oke. Ya. Iya, peringkat ketiga dalam main Indo. Siap-siap, soal kedua, bakteri yang berperan dalam proses pembuatan yogurt adalah kita lihat. Next, soal berikutnya. Ya. Bakteri yang menyebabkan penyakit kolera adalah. Ya, silakan jawab. Oke. Oke, next. Bakteri yang berperan membantu pencernaan makanan pada usus. Ayo, apa tadi? Tadi sudah aku sampaikan, ayo. Ayo, ya, cakup pada Indonesia. Ini belum yang sampai ya. Oke, yang berikutnya, soal yang terakhir. Bakteri yang berperan dalam proses pembuatan nata dan koko adalah. Ayo, mana? Oke, kita lihat nilai. Kesimpulan materi kita pada hari ini. Ayo kita simpulkan bersama-sama. Bakteri. Iya, bakteri. Iya, baik. Berbagai jenis makanan dan minuman yang baru ramah tanaman, bermanfaat pada industri lokal, bermanfaat pada biogas, negatif karena dapat menimbulkan berbagai penyakit baik itu pada manusia maupun pada tanaman budidaya. Oke, itu kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Ya, apa kesimpulan materi kita pada hari ini? Ayo kita simpulkan bersama-sama. Bakteri. Iya, bakteri. Iya,
Ya, baik. Kemudian tugas kamu di rumah ya. Ya, tugas kamu adalah mencari atau membuat info digital ya tentang peranan bakteri ya yang sudah kita pelajari tadi. Nah, jadi tugas kamu ya boleh dalam bentuk video, boleh dalam bentuk poster, boleh dalam bentuk infografis atau makalah, terserah kamu pilih yang mana saja ya, boleh sesuai dengan keinginan kamu ya. Bagaimana perasaan kamu dalam pembelajaran kita hari ini? Senang, gembira. Ada yang ngantuk? Tidak ada. Oh ya, bagus. Demikian pembelajaran kita hari ini ya, kita tutup dengan doa. Kepada ketua kelas, Ibu persilakan untuk memimpin doa. Baik, Bu. Oke, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.